Hai, jumpa lagi di channel Eno Dewi. Gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, happy, dan semangat belajar ya. Oke, di video ini kita akan belajar IPAS untuk fase B, kelas 4 sekolah dasar. Materi yang dipelajari adalah uang dan fungsinya. Yuk kita pelajari dengan semangat ya. Capaian pembelajaran yang ingin kita capai atau kita raih melalui video ini adalah peserta didik dapat memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, nilai mata uang, dan fungsinya. Sedangkan tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat memahami sejarah uang. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis uang. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami fungsi uang. Setiap harinya kita pasti menggunakan uang. Lantas, apa itu uang? Uang adalah alat tukar sah atau standar pengukur nilai atau kesatuan hitungan yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara. Uang dapat berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Pada zaman dahulu, sebelum uang diciptakan, manusia menggunakan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian, ketika sistem barter dirasa tidak efektif, manusia menggunakan uang barang. Lantas, apa perbedaan sistem barter dengan uang barang? Sistem barter. Sistem barter adalah cara menukar barang untuk memenuhi kebutuhan manusia, digunakan sebelum uang dikenal. Pada masa itu, seseorang harus menukar barang yang dimilikinya jika membutuhkan barang lainnya. Sebagai contoh, pemilik beras dapat menukarkan beras kepunyaannya jika ingin sayur kepada si pemilik sayur. Hal ini tentu merepotkan, kan? Maka sistem barter mulai ditinggalkan. Setelah meninggalkan sistem barter, orang mulai menggunakan uang barang. Pembayaran dengan menggunakan barang sebagai nilai dan alat tukar dikenal sebagai sistem uang barang. Contoh barang yang digunakan sebagai alat tukar, misalnya kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, dan binatang ternak. Mereka menggunakan benda-benda tersebut sebagai uang untuk ditukarkan dengan barang yang dibutuhkan. Kemudian kita akan mempelajari jenis-jenis uang pada masa sekarang. Jenis uang yang pertama adalah uang kartal, dan yang kedua adalah uang giral. Kita akan membahasnya satu demi satu ya. Setiap harinya kita menggunakan uang kartal. Uang kertas dan uang logam yang sering kita gunakan tersebut termasuk dalam kategori uang kartal dan diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nilai uang kartal tercantum di permukaannya dan disebut sebagai nilai nominal. Berikut ini contoh uang kartal. Jenis yang kedua adalah uang giral. Uang giral merupakan uang berbentuk kartu atau surat-surat berharga seperti cek, biljet giro, kartu debit, kartu kredit, dan surat perintah pembayaran lainnya atau telegraphic transfer. Uang giral diterbitkan oleh bank-bank umum. Uang giral pada masa kini banyak digunakan oleh masyarakat dalam bentuk e-money atau uang digital untuk berbelanja. Contohnya penggunaan QRIS, ShopeePay, ataupun media transaksi elektronik yang lain. Lalu apa ya bedanya uang kartal dengan uang giral? Berikut ini perbedaan uang kartal dengan uang giral. Yang pertama, uang kartal berbentuk uang kertas atau uang logam, sedangkan uang giral berbentuk kartu, surat berharga, atau uang digital. Yang kedua, uang kartal diterbitkan oleh Bank Indonesia, sedangkan uang giral diterbitkan oleh Bank Umum.
Selanjutnya, uang kartal dapat dipakai oleh semua kalangan masyarakat, sedangkan uang giral hanya bisa dipakai oleh kalangan tertentu. Dan perbedaan yang keempat, uang kartal dapat diterima oleh semua pihak sebagai alat pembayaran, sedangkan uang giral saat ini belum semua pihak dapat menerima pembayaran dari uang giral. Kita sudah mengenal jenis-jenis uang. Memang, apa saja ya fungsi uang itu? Yang pertama, sebagai alat tukar. Kedua, sebagai alat pembayaran yang sah. Ketiga, sebagai satuan hitung. Keempat, sebagai penyimpan kekayaan. Selanjutnya, sebagai pemindah kekayaan. Dan fungsi yang keenam, sebagai pembayaran hutang. Kita bahas satu demi satu ya. Fungsi uang sebagai alat tukar. Jika kamu ingin membeli sesuatu, misalnya mainan, kamu harus menukarnya dengan sejumlah uang. Oleh karena itu, uang dikatakan sebagai alat tukar. Fungsi yang kedua, sebagai alat pembayaran yang sah. Uang sebagai alat pembayaran dan untuk membayar tanpa ditukar dengan benda, jasa, atau barang apapun. Misalnya, saat orang tua kalian membayar pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, tagihan listrik, dan lain-lain. Fungsi uang yang ketiga sebagai satuan hitung. Uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa, atau menentukan dan menghitung harga barang. Fungsi yang keempat, uang sebagai penyimpan kekayaan. Sebagian uang dapat disisihkan untuk ditabung. Jika dilakukan secara rutin, akan membuahkan hasil. Hal ini menunjukkan fungsi uang sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Uang juga dapat berfungsi sebagai pemindah kekayaan. Perhatikan gambar berikut ini ya. Sebagai contoh, orang tuamu menjual berbagai perhiasan yang dimilikinya. Kemudian, uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli rumah. Maka dikatakan uang sebagai pemindah kekayaan. Fungsi yang terakhir adalah uang sebagai alat pembayaran hutang. Misalnya, Riza dan Budi bersahabat. Suatu hari karena sakit, Budi harus berobat dengan biaya sebesar Rp50.000. Namun, ia tak memiliki uang. Akhirnya Budi memutuskan untuk meminjam uang pada Riza. Sekitar 1 bulan, setelah punya uang, Budi membayar hutangnya pada Riza sebesar Rp50.000. Maka, hal itu dikatakan fungsi uang sebagai alat pembayaran hutang. Oke, terima kasih sudah selesai menyimak video ini dengan baik. See you!